Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elis Aisyah. Saya berasal dari SD Ibu Jenab 3, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang salah satu materi yang ada di PMM, yaitu salah satu aksi nyata dengan judul Merdeka Belajar. Selamat mengikuti. Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian modul 2 mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kemudian modul 4 mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, dan yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Adapun tujuan daripada Merdeka Belajar ini yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Kita akan bahas modul 1, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Poin 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, sudah seharusnya kita mampu untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Jika kita sudah memahami kekuatan dan kelemahan kita akan dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita untuk menuntun pada kodrat alam, yaitu merdeka belajar. Peran saya sebagai pendidik. Semangat kita dalam mengajar merupakan energi positif bagi murid-murid untuk belajar memahami materi-materi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid, agar mereka terus tertarik untuk belajar sepanjang hayat. Kita akan lanjutkan ke modul 2, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pengajaran merupakan salah satu cara menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidik berupaya menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid-murid. Kita harus memberi kesempatan kepada murid-murid untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita lanjutkan ke modul 3. Saya merangkum di sini judulnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul 3 ada 3 kodrat yang harus kita pahami. Kodrat keadaan. Pendidik bergerak dinamis, menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak mengikuti perkembangan dengan cepat. Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda, sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan kodrat zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid mencapai kodratnya yang sesuai dengan asasnya, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Lanjutkan ke modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Teori konvergensi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan pengaruh pendidikan yang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Teori konvergensi menganggap bahwa anak sudah ada coretan-coretan tapi masih samar-samar dan perlu diarahkan. Sampai kepada pembahasan terakhir, yaitu modul 5,
pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar saja. Lebih dari itu, sebagai guru diharapkan bisa memberi contoh, memberi saran, dan mendorong peserta didik agar mampu bertanggung jawab dan disiplin terhadap hasil pembelajarannya. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, dan kemampuan sosial emosional. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid-muridnya. Kita juga harus berkolaborasi dan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Terakhir, sebagai kesimpulan dari modul yang saya ceritakan tadi, yaitu Merdeka Belajar itu memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk berpikir dan mengekspresikan pembelajarannya sehingga lebih semangat dan sesuai dengan perkembangan zaman agar kualitas pendidikan lebih bermutu dari pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih karena telah mengikuti materi-materi yang saya bacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Bila menyukai tolong di like dan subscribe. Dan bila ada saran, saya akan menerimanya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.